Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Perkenalkan saya Yeni dengan NIM 42025100013. Pada kesempatan kali ini, kita akan membedah topik yang sangat fundamental bagi sebuah negara, yaitu pengelolaan keuangan negara dan daerah. Materi ini penting untuk memahami bagaimana aset dan uang rakyat dikelola secara bertanggung jawab. Pertama-tama, apa itu keuangan negara? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Ini mencakup segala sesuatu baik itu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Masih berkaitan dengan pengertian. Pada slide ini, kita melihat bahwa keuangan negara bisa dipahami dari 4 dimensi, yaitu objek, subjek, proses, dan tujuan. Pertama, dari sisi objek, keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban, termasuk di dalamnya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pengelolaan kekayaan negara. Kedua, dari sisi subjek, siapa yang terlibat? Ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, serta badan-badan lain yang memiliki keterkaitan dengan keuangan negara. Ketiga, dari sisi proses. Keuangan negara tidak hanya soal pencatatan, tapi mencakup keseluruhan siklus dari kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Yang keempat, dari sisi tujuan. Semua ini dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mencapai tujuan bernegara. Jadi, keuangan negara adalah instrumen untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Selanjutnya, kita akan membahas ruang lingkup keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Menurut undang-undang ini, ruang lingkup keuangan negara meliputi 9 hal, yaitu: yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan dan membayar tagihan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara, segala pemasukan ke kas negara. Yang keempat, pengeluaran negara, yaitu segala pengeluaran dari kas negara. Yang kelima, penerimaan daerah, pemasukan yang masuk ke kas daerah. Yang keenam, pengeluaran daerah, pengeluaran yang bersumber dari kas daerah. Yang ketujuh, kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri maupun oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, dan hak-hak yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah. Kedelapan, kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan atau kepentingan umum. Dan yang terakhir, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Jadi, ruang lingkupnya sangat luas, tidak hanya terbatas pada APBN saja, tapi mencakup seluruh aset dan kewajiban yang berkaitan dengan negara. Secara garis besar, pengelolaan keuangan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, penerimaan, seperti pajak dan PNBP. Kedua, pengeluaran, yang digunakan untuk belanja pegawai, subsidi, dan pembangunan infrastruktur. Dan ketiga, pembiayaan, yang biasanya digunakan untuk menutup defisit anggaran melalui investasi atau pinjaman. Sekarang, kita bahas lebih detail masing-masing lingkup tadi. Yang pertama, penerimaan negara. Keuangan publik mencakup bagaimana pemerintah, baik pusat maupun daerah, memperoleh pendapatan. Penerimaan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah uang yang masuk ke kas negara, sedangkan pendapatan negara adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Contohnya, pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, bea cukai dan cukai, PNBP dari sumber daya alam dan biaya administrasi.
serta hibah dari negara lain atau lembaga internasional. Yang kedua, pengeluaran negara. Ini mencakup aspek belanja negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara, sedangkan belanja negara adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Contohnya, gaji ASN, TNI, dan Polri, pembangunan infrastruktur, subsidi BBM, listrik, dan pupuk. Bantuan sosial seperti BLT dan PKH, serta dana transfer ke daerah seperti DAU, DAP, dan dana desa. Yang ketiga ada pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun berikutnya. Singkatnya, ini adalah terminologi lain dari utang dan atau piutang negara. Contohnya, penerbitan obligasi negara atau SUN atau SBN, pinjaman dari Bank Dunia dan IMF, penggunaan saldo anggaran lebih atau SAL, penyertaan modal negara ke BUMN, serta pemberian pinjaman ke daerah atau BUMN. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan bidang keuangan negara yang terbagi menjadi 3 subbidang. Subbidang pertama, pengelolaan fiskal. Kegiatan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara yang mencakup kebijakan makro, pajakan kepabeanan, dan perbendaharaan negara. Fungsinya untuk mengatur APBN, menjaga kestabilan harga, memacu pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Contoh, penyusunan APBN oleh Kementerian Keuangan, pemungutan PPh dan PPN oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta penerbitan surat utang negara atau SUN untuk membiayai defisit anggaran. Subbidang kedua, pengelolaan moneter. Kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia yang berkaitan dengan jumlah uang beredar, tingkat diskonto, cadangan wajib bank, dan valuta asing. Fungsinya menjaga kestabilan nilai rupiah, menyediakan kredit dan mengatur lalu lintas moneter. Contoh, Bank Indonesia menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan atau BI rate untuk mengendalikan inflasi, operasi pasar terbuka melalui jual beli surat berharga, serta pengaturan cadangan wajib minimum bagi bank-bank umum. Subbidang ketiga, pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan. Pengelolaan keuangan negara yang diserahkan kepada BUMN atau BUMD, di mana negara memiliki modal penuh atau sebagian saham. Hubungannya dengan APBN tidak langsung, lebih bersifat sebagai investasi. Fungsinya untuk mengelola aset negara yang berorientasi pada keuntungan sekaligus pelayanan publik. Contoh, penyertaan modal negara ke PT PLN, PT Pertamina, atau PT KAI, dividen dari PT Bank Mandiri dan PT Telkom yang disetorkan ke kas negara, serta penyitaan aset BUMN yang pilot melalui mekanisme hukum. Sekarang kita bahas mengenai siapa saja yang memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara. Ada 3 pihak utama. Yang pertama, Menteri Keuangan, berperan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kedua, menteri atau pimpinan lembaga, berperan selaku pengguna anggaran atau pengguna barang pada kementerian, negara atau lembaga yang dipimpinnya. Kementerian Keuangan juga termasuk di dalamnya. Ketiga, gubernur, bupati, wali kota, selaku kepala pemerintah daerah, berperan untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penting untuk digarisbawahi bahwa kekuasaan ini tidak mencakup kewenangan di bidang moneter, seperti mengeluarkan dan mengedarkan uang. Kewenangan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri dan dijalankan oleh Bank Indonesia. Karena tadi disebutkan bahwa kebijakan moneter diatur dengan undang-undang tersendiri, pada slide ini kita akan melihat regulasi apa saja yang mengaturnya di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Dasar hukum utama pelaksanaan kebijakan moneter. Undang-undang ini menjelaskan bahwa Bank Indonesia merupakan bank sentral yang independen dan memiliki tujuan utama mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 memperkuat peran dan independensi Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter tanpa campur tangan pemerintah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 perubahan kedua menegaskan kembali tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan nilai rupiah serta memperjelas koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam kebijakan ekonomi. Selanjutnya, kita lihat hubungan antar subjek dalam pengelolaan keuangan negara. Strukturnya terbagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pemerintahan terdiri dari pemerintahan pusat termasuk BLU atau Badan Layanan Umum, pemerintahan provinsi termasuk BLU, pemerintahan kabupaten atau kota termasuk BLU. Kelompok lembaga pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan terdiri dari lembaga moneter, bank sentral dan lembaga non-moneter, BUMN atau BUMD keuangan, perusahaan negara atau daerah di bidang keuangan, BUMN atau BUMD non-keuangan, perusahaan negara atau daerah di luar bidang keuangan. Catatan, BLU atau Badan Layanan Umum adalah entitas seperti rumah sakit, pemerintah, dan perguruan tinggi negeri yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Struktur ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara melibatkan banyak pihak dengan peran masing-masing yang saling terhubung. Ini adalah slide terakhir dari materi kita. Pada slide ini membahas perubahan cara pandang dalam pengelolaan keuangan negara. Perubahan mendasar, financial administration, financial management. Pengelolaan keuangan tidak lagi sekedar pencatatan dan kepatuhan terhadap aturan secara administratif, tetapi sudah menjadi alat manajemen yang sesungguhnya untuk mencapai tujuan dan kinerja yang terstruktur. Semangat yang melandasi, let the manager manage. Prinsip ini memberikan fleksibilitas dan kewenangan kepada para manajer atau pimpinan dalam mengelola anggaran. Fokusnya bergeser ke efisiensi, efektivitas, dan hasil, baik dalam bentuk output maupun outcome, bukan lagi sekedar memenuhi proses. Sistem pengendalian check and balance mechanism. Meski ada fleksibilitas, tetap ada sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan seperti audit oleh BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan, pengawasan internal serta transparansi dan akuntabilitas publik. Ciri utama paradigma baru, berbasis kinerja, performance-based budgeting, transparansi dan akuntabilitas yang meningkat, desentralisasi kewenangan ke unit-unit kerja, serta keberhasilan diukur dari hasil nyata, bukan sekedar besarnya serapan anggaran. Demikian penjelasan singkat mengenai pengelolaan keuangan negara dan daerah. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua dalam memahami bagaimana negara kita bekerja. Saya Yeni, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.